Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kafir Quraisy ingin mencari Rasul. Hai gemitia Pak, dia ingin bertanya mana istananya Pak. Rupanya Rasulullah sedang duduk dengan para budak. Duduk dengan budak ai geduk nama. Hana gedepu awaknya menyonya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat begitu tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imiyu bak kae, bak korma, tengeut imiyu bak korma. Kita pejabat hana yang tengeu miyu bak hana yang tengeu. Datanya bekan menumpuk agam benda kai pecerok lagi mak. Ya nama. Maka tinggal Pak, tinggal di tempat mewah dan dikawal lagi Pak. Kan sembarangan. Ingin ketemu saja susah. Ada satpam milih. Yang bernaurun dalam Pak, paling enggak satpam kana. Ibali satpam perehele tenang mentang menyonalum bereh. Bu bereh mah hana bereh-bereh mah. Harus melalui sipulan long Pak. Ya. Tapi Umar bin Khattab, siapapun bisa ketemu dengan Umar. Jadi makanya suatu hari ada orang bertanya ke Umar, "Hana ya Rab, neeh miyu bak kae, tiba-tiba datang musuh atau rakyat membunuh kamu?" Apa kata Umar? "Puya ile. Kalau masyarakat sudah senang, hana ya pohlo nembak. Dimanapun saya tidur, saya enggak takut, Pak. Enggak takut saya. Kenapa? Masyarakat kan senang, Pak. Tapi kalau masyarakat tidak senang, lo ni bercerok, imita alun. Nyan, Pak. Maka harus mesam tempat yang ni. Maka Umar bin Khattab kan tidak. Rasulullah pernah bersama seorang budak untuk menarik apa namanya? Pertama Rasul kuda, Pak. Ditarik li budaknya. Artinya ganti-gantian. Ya, Pak. Katanya apa ni nak ganti-gantian, Pak. Na tanya nak sopir, hai, ana apa? Hai ron neduk liket lome, ana, Pak. Tetap sopirnya, long gaji ron pegang. Tapi Rasulullah tidak. Ketika itu apa? Naik di atas kuda, pernah ditarik oleh budak. Nanti turun lagi, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika berangkat Umar bin Khattab itu dari Mekah menuju Madinah. Kalau bukan Madinah Mekah, Mekah Madinah gitu. Sehingga Umar naik ke atas itu, budak begitu juga turun. Turun lagi, naik budak, tarik Umar. Sehingga orang tidak tahu mana khalifahnya. Yang dah khalifah. Rupanya waktu ditarik itu, Umar sedang tarik ini, budaknya di atas. Ipike nyangkanya khalifah, Pak. Padahal yang tarik kuda khalifah. Ya, Pak. Jadi begitu tawaduknya para sahabat, begitu tawaduknya Rasulullah SAW. Maka Allah berjanji kata Rasulullah, illa rafa'ahu. Kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu marra bisibyan. Pada suatu hari Anas bin Malik, beliau itu melewati sekelompok anak kecil, Pak, anak mit. Ya. Fa sallama alaihim. Kemudian Anas memberikan salam kepada mereka. Pada anak mit, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Apa kata Anas? Wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaqun alaihi. Jadi Anas mengatakan, kenapa saya lakukan ini? Karena Rasulullah selalu melakukan hal seperti ini. Ketika melewati anak-anak kecil, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Urung tuha keun salam kana umit. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kata fikir-fikir le anak banyak jerit, pun dah salam rumah anak banyak jerit ni. Anak mi pun dah salam tu mah. Orang derajat mi pun dah salam tu mah yang banyak. Jadi makanya tawaduknya Rasulullah sampai-sampai anak kecil pun diucapkan salam. Rasulullah mengucapkan salam kepada anak kecil. Hadis selanjutnya ini dari Aswad bin Yazid. Aswad bin Yazid mengatakan, Su'ilan Aisyatu. Pada suatu hari Aisyah ditanya oleh seseorang. Ini kalau kalimat su'ilat ini namanya apa namanya? Kalimat negatif. Arti negatif, ada kalimat positif, pergi, keluar. Ini dikeluarkan. Bertanya, ini ditanya, ya, Pak. Yang bertanyanya enggak jelas siapa. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah ditanya, "Makanan Nabi yasna fi baitihi?" Wahai Aisyah, Rasulullah sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, ketika di rumah pebut ganyan. Ya nama. Dijawab oleh Aisyah, qalat yakunu fi mihnati ahlihi.
Dia itu Rasulullah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ada di rumah. Pergi mampuh, ya nampak. Pergi mecop. Maka Rasulullah pernah menjahit bajunya sendiri yang robek. Gecok ngejar rodo. Padahal seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, tapi but lagi ya. Nampak. Ada pada masa Umar bin Khattab, ada seorang, kalau kata rakyatnya itu di Suria, ya, ada di kejadian pada masa Umar, kejadiannya di Suria. Ada seorang gubernur Hims. Jadi gubernur Hims itu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW kepada rakyatnya, wahai rakyatku, ini tolong kasih ke gubernur kalian untuk bagi-bagi, kasih untuk orang miskin. Apa jawab rakyatnya? Wahai Umar, nanggro kamu hana yang gathile kakaya mendum. Nyan ba menyogedeo ka hana. Kelong gathil cok nu ba. Nanggro kamu kakaya mendum. Kecuali gubernur kamu paling gathine ba. Kami sudah kaya semua. Rakyat sudah kaya semua, sudah kaya. Cuma gubernur kami yang gathidhat. Apa kata Umar? Oh, kalau begitu, ambil harta Baitul Mal, serahkan ke gubernur kalian. Rupanya gubernur ini baju cuma satu, Pak, tak bawa baju ya, Pak. Kalau baju sudah kotor, dia cuci baju, dia jemur dia di dalam rumah. Ketika bajunya sudah kering, getuk badan, gecok demah baju yang getuk, Pak. Satu. Yang kedua, gubernur ini gepegat kuih Pak. Jadi gepegat kuih dengan tepung, akhirnya Pak dia bawa ke masyarakat, belau masyarakat. Ya, nampak. Yang kenya gubernur paling kasih ini, Pak. Ketika Umar bin Khattab menyuruh kepada rakyatnya untuk membawa duit, membawa makanan untuk gubernurnya, ketok pintu. Ditanya oleh gubernur, siapa di luar? Kami rakyatmu. Tamong. Ada apa? Ini pesan daripada Umar bin Khattab untuk ujuk ke drone. Muya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Truk peng innalillahi, menyokatnya alhamdulillah nalam ni apa? Kagejuk si katanya lau na untuk kuah na apa? Kagejuk saboh tanya lau pajan lom na. Tetapi gubernur ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gedengar linang ayan. Getanya linang pernah, apakah Khalifah Umar sudah meninggal dunia? Jawab gubernur ini, lebih dahsyat lagi daripada itu. Apa itu? Sudah masuk dunia ke rumah ini untuk merusak akhiratku. Ya, kata gubernur ini, dunia sudah masuk ke rumahku yang akan merusak akhiratku. Jadi bagaimana caranya? Cok pengnyo jok kurun lembek jok kelun. Istrinya juga setuju. Ya, nembak. Istrinya juga setuju. Kaji cok pengnyo bagi-bagi lu. Saya sudah menikmati hidup seperti ini, kata gubernur itu. Saya nikmat hidup saya itu dengan buat kuih tapi pegang kuih kayak apa? Seorang gubernur tugasnya pegang kuih di rumah. Ya, nampak. Maknanya apa? Dia tidak makan haram, Pak. Aneh baju haram, Pak. Kalau di di Pulau Jawa itu ada mungkin katanya naci ino, Pak, naci ino. Ya. Ada salah satu pondok pesantren ditanam padi gerau, Pak. Waktu tanya bahkan Tengku, Pak Kiai, kenapa padi kenapa ini sini, kenapa tidak beli saja? Apa kata beliau? Padi ini saya tanam dengan tangan saya sendiri. Saya sudah tahu ini halal, saya sudah tahu. Kenapa bijinya saya beli dengan duit saya yang halal? Saya tanam padi ini, tumbuh padi ini, saya makan juga yang halal. Tapi saya tidak tahu yang saya beli pada orang lain. Apakah itu haram atau bagaimana dia lakukan? Saya tidak tahu itu. Ya, nampak. Untuk apa? Untuk membersihkan diri saya. Atau jika baik menyampu-nyampu yang haram dalam tubuh lu. Maka saya mau hidup yang halal seperti itu, terus yang halal. Lum pelaranya ke draw, lunjih ke draw. Kenapa? Karena saya mau hasil dari tangan saya sendiri. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memuji Nabi Daud. Ya, Nabi Daud buat sendiri, makan apa, cari kerja dengan tangan sendiri. Kengejar kau, nyo mendalimi kau nanti. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Panjang waktu mentang. Hadis selanjutnya, ini hadis dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman, selesai makan,
la'iqa asabi'ahu athalas, akan menjilat 3 jarinya. Nyo 3 jari yang teh. Apakah 3 jari begini atau 3 jari begini atau 3 jari begini? Ya, yang teh, Pak. Jadi makanya kenapa Rasulullah makan dengan 3 jari. Kemudian ketika Rasulullah la'iqa itu apa? Mengisap jarinya. Apakah duluan isap jempolnya? Atau duluan jempol yang tengah atau yang ini, Pak? Jadi Rasulullah selesai makan, itu makannya kan dengan 3 jari. Kenapa disebutkan 3 jari? Kalau 5 jarinya urung geredah, Pak. Urung geredah, Pak. Ya, Pak. Jadi mandum mohon kayaknya. Berarti kalau 3 jari, apa yang mungkin mengkemat banyak, Pak? Apa yang mengkemat? Karena mungkin ke raya mengkemat, Pak. Artinya pecok yang mudah-mudah, mudah-mudah. Nyonya 5 buah jari, mandum mudah apa kaya, Pak? Engkau raya mudah, Pak. Ya, Pak. Atas-atas goknya mudah mendum, Pak. Bahkan gelingke bacok gecok habis mendum, Pak. Faham tak berdua, Pak. Tapi kalau 3 jari kepikir-pikirnya. Nyo menyoluncok ren, nya, Pak. Makanya Rasulullah makan dengan 3 jari. Maksud 3 jari apa? Ini juga sebagai Rasulullah hana gereda. Yang kedua, ini makanan-makanan ringan. Nanti ada yang perlu kepada 5 jari, ya 5 jari pun ya pinahnya, Pak. Ya, harus dengan 5 jari. Tetapi ini 3 jari. Artinya Rasulullah ketika makan menggunakan 3 jari ini. Wala'iqa, dan Rasulullah menghisap 3 jari, dimulai dengan jari tengah dulu, Pak. Kemudian jari telunjuk, kemudian baru jempolnya. Jadi kan jempol ini, Pak. Nah, orang 5 jari, Pak. Watanya mandu 5 MP, Pak. 5 MP. Tapi Rasulullah yang dihisap adalah 3, Pak. 3, Pak. 3 saja. Jadi tidak 5. Ya, Pak. Tidak 5. Oke. Qala wa qala. Ya, Pak. Rasulullah berkata dan berkata lagi. Idza sakatat luqmatu ahadikum. Kalau seandainya, ini menunjukkan begitu tawaduknya Rasulullah. Ketika makanan jatuh, ya, Pak, kita alah peng kajai peng belum lain, ya, Pak. Jai peng, hana bupu tak cok long. Rasulullah mengatakan kalau makanan jatuh, biasanya kan orang hai tak cok bekan, hai rendah tak draw katanya. Masakan makanan yang rek tak cok makan rendah tak draw, ya, Pak. Rasulullah mengatakan kalau seandainya jatuh luqmatu ahadikum, makanan itu jatuh, roti jatuh apa ya? Roti sajalah, Pak. Fal yumit anhal adha. Ambil roti itu, pindahkan yang kotor tadi, Pak. Pindahkan yang kotor, kemudian makan. Wa liakulha. Makanlah makanan itu. Ya, Pak. Jadi umat karut dah gila lah, Pak. Yang gila lah. Jadi artinya begitu tawaduknya Rasulullah SAW sehingga hana kepikir lon kan seorang pemimpin na lu acok yang demah. Ya, hana yu melun, Pak. Diambil kembali. Ada apa sebenarnya? Kenapa Rasulullah mengambil kembali makanan yang jatuh tadi, Pak, dan membersihkan kotorannya? Wala yada'ha lisyaitan. Kalau kamu yang makanan jatuh tidak kamu ambil, setan akan memakan makananmu. Maka makanan setan itu kan ada berapa macam, Pak? Termasuk kotoran itu makanan setan. Dalam hadis Rasulullah sudah pernah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setiap kita beraktivitas, setiap kita makan, tidak luput dari setan di samping, Pak. Yang dapat juh makanannya setan kayak preh pajan nasisa, Pak. Tetapi ada juga dia tidak menunggu, Pak. Tidak menunggu dia. Tidak pernah menunggu. Dia langsung ngambil. Bagaimana cara bisa dia ngambil langsung? Pada suatu hari, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setan waktu itu protes kepada Allah. Ya Allah, apakah ada perbedaan alun dengan Nabi Adam? Nabi Adam nejuk mandum nejuk. Nyo lagi anak durhaka protes ba urung ci, Pak. Bukan abang nejuk mandum nejuk, loh hana nejuk tepu, Pak. Hai tepu ro ji durhaka, Pak. Hai tepu ro bro akai, Pak. Ini iblis begitu juga. Ya Allah, kenapa Adam engkau berikan semuanya? Engkau berikan tanaman, berikan ini, berikan itu, semua engkau berikan. Saya tidak berikan apa-apa. Ditanya oleh Allah, "Pu yang hana lunjuk? Makanan ada engkau berikan ke saya, ya Allah." "Saya berikan ke kamu," kata Allah Subhanahu wa taala. "Makananmu," kata Allah, "adalah makanan manusia yang tidak baca bismillah, itulah makananmu." Ya, jadi makaji setan tembon-tembon, Pak. Kalau di dalam kitab Imam Ghazali itu Ihya Ulumuddin, di situ ada diriwayatkan oleh beliau ketemu 2 setan, sabuh setan pijuk, sabuh tembon. Ditanya oleh setan tembon, "Hai pijuk dah lah kau?" Katanya, "Sama-sama setan." "Kenapa engkau pijuk?" "Jauh oleh setan pijuk, dorang bukan tembon." "Hijau lan tembon, Pak." "Lun,
saya selalu mengikuti makanan orang yang tidak pernah baca bismillah. Maka ketika tidak dia baca bismillah, makanan itu sudah saya santap, kata setan itu. Kemudian kata satu lagi, oh malun hana jatah tepu. Titik lompeto tidak orang tapi baca bismillah. Pertanyaannya, apakah syaitan bisa makan makanan manusia? Dalam hadis Rasulullah, syaitan itu berjalan pada aliran darah manusia. Ya, nembak. Makanan ketika habis dikonsumsinya darah, Pak, melalui darah semua, Pak. Jadi vitamin mandum melalui darah, Pak. Maka orang ipajoh bule badan pijut, Pak. Bu kena hanapa idule, Pak. Engke hanapa idule. Menyo ke pajoh bu kan lagi gunung, Pak. Tapi badan pijut, Pak, badan pijut. Nya menyona orang lagi atau penyakit. Vitamin kasih, mandum kasih, cuma sakit tapi Pak. Nya waktu tanya mak katanya pubat. Dia baca bismillah dia baca. Don nak baca bismillah waktu baca bu. Nah dia baca bismillah waktu JI. Kalau tidak maka akan dikonsumsi oleh syaitan. Maka ini termasuk yang ada di dalam tafsir Qatadah. Apa kata Imam Qatadah? Asy-syaitanu yadzuqu wa yat'am. Syaitan itu bisa merasai makanan manusia dan dia bisa kenyang. Melalui apa? Aliran darah. Jadi makanya ketika gede tapajo sesuatu hana bismillah nyan kajatah makanan lun. Ketika dia jadi darahmu dipompa ke seluruh tubuh, setan kai pajuh Pak. Sehingga katanya makanan habis vitamin tan teputan. Rupanya kai pajuh nyanyi li inti sarinya oleh setan. Maka bacalah bismillah. Mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kenapa harus isap tangan tadi, Pak? 3 jari tadi, Pak. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kalian tidak tahu di antara makanan itu mana yang berkah. Kemungkinan yang terakhir tadi, Pak. Ya, nah, Pak. Berkah. Atau yang tinggal di tangan ini berkah. Kita kan ingin cari berkah. Kan tro tapi cahaya, Pak. Nah, urang tro tapi sakit. Kepu tro tapi sakit, Pak. Nah, urang makanan tapi sakit, Pak. Maka kita mencari keberkahan. Walaupun makanan bacut, tapi berkah. Makanya habiskan makanan itu, jangan pernah tinggalkan makanan itu. Dan kita tidak tahu di mana keberkahan itu, Pak. Di antara makanan kita tadi mungkin 1 atau 2 yang berkah, maka pabeh mandum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyan, tidak ada seorang nabi pun kata Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa ra'al ghanam, kecuali mengembala kambing. Coba lihat, siapa yang enggak mengembala kambing? Semua gembala kambing. Ya, dari Nabi Adam, Romeo ini Nabi Isa mengembala kambing, semua mengembala kambing kata Rasulullah. Ini kalimat ini namanya kasar maksur. Kalimat kasar maksur di dalam kajian tafsir itu maknanya tidak ada kecuali. Maknanya apa? Semua lakukan. Ya, semua melakukan ini. Semua nabi. Nabi Muhammad tidak mengatakan rasul tapi nabi, Pak. Nabi apa? Berarti ramai sekali, bukan 25 orang, ribuan nabi. Tidak ada yang diutus oleh Allah kecuali mereka itu mengembala kambing. Nyan kambing nah. Sahabat lain bertanya ke Rasulullah, berarti kalau gembala kambing kah kaya-kaya, Pak? Nah kambingnya, Pak. Sahabat bertanya, qala ashabuhu wa anta, ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, apakah gembala kambing juga? Jawab Rasulullah, na'am, kuntu ar'a ala kararit li ahli Makkah, saya mengembala kambing untuk cari uang masukan. Jadi bagaimana caranya? Ke kambing leonnya saya mengembala kambing orang lain, menyuruh nabi-nabi lainnya kambing draw ya. Saya mengembala kambing orang lain untuk mencari masukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maknanya bukan berarti Rasulullah seorang nabi rasul mengembala kambing itu membuat dirinya rendah, tidak, Mbak, tidak rendah. Jadi hanya rendah. Jadi makanya Rasulullah tawadhu sekali. Tawadhu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyanyi kabeh. Kabeh. Jadi insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk judul babu tahrimil kibri wal ijab, yaitu pembahasan tentang haram kita itu ujub,
membanggakan diri. Haram juga takabur. Yang takabur hanja. Menyokan lun hana bereh, menyokannya hananya, menyokannya nya hanja. Nah, itu kita bahas insya-Allah pertemuan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi lun tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.